Oke, terkait dengan komunikasi tadi dalam multicam ya, komunikasi itu bisa menggunakan banyak media. Ya, jadi komunikasi yang saya artikan di sini adalah bukan sekedar komunikasi verbal. Ya, jadi justru lebih banyak menggunakan komunikasi nonverbal ya, karena seperti kita ketahui ketika dalam sebuah produksi maka kita sudah tidak lagi menggunakan yang namanya verbal ya. Bayangkan ketika kita syuting PD, suara PD itu masuk ke plur ya, bahkan akan sangat mengganggu ya. Jadi tetap artinya menggunakan kalaupun menggunakan bahasa verbal maka itu kita akan mendengarnya di apa namanya headset ya, dan lebih banyak nanti akan menggunakan bahasa nonverbal ya. Jadi banyak hal terkait dengan komunikasi ini. Ada beberapa peralatan tentunya yang digunakan di dalam menunjang komunikasi ini berjalan dengan sukses ya. Yang pertama adalah Clearcom ya. Clearcom ini sebenarnya adalah sebuah merek ya, merek daripada peralatan audio, tetapi umumnya karena kita sudah terbiasa maka merek itu bisa menjadi sebuah nama produk ya. Clearcom itu adalah merek komunikasi. Dia menggunakan panel box ini, kemudian ada kabel ya yang dihubungkan dengan kabel ya. Atau juga bisa menggunakan wireless ya, wireless, sehingga mobilitas, terutama kalau komunikasi nanti itu untuk PD maka dia kan butuh mobilitas, maka itu membutuhkan wireless ya, karena kabel akan sangat mengganggu. Tapi kalau untuk kameramen biasanya menggunakan kabel ya. Yang pertama adalah tadi Clearcom. Clearcom itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang besar, ada yang kalau standar broadcast itu memang besar ya, besar dalam artian kenapa standar broadcast itu, karena kita seperti kita ketahui acara yang berlangsung di broadcast itu kan banyak macamnya ya, musik, talk show ya. Kalau untuk musik itu memang membutuhkan benar-benar suara peredam yang sangat jernih gitu ya, karena bayangkan ketika sebuah produksi musik hinggar-binggar kita tidak mendengar apa yang diarahkan oleh PD, maka akan membuat kacau produksi ya. Jadi benar-benar diupayakan komunikasi itu bisa berjalan dengan sempurna. Jadi peralatan komunikasi di dalam sebuah produksi multicam itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah Clearcom ya. Clearcom walaupun ini adalah sebuah merek, tapi dia identik menjadi sebuah nama produk. Yang kedua adalah earpiece ya, earpiece. Kemudian yang ketiga adalah cue card ya, cue card. Kemudian kamera card, kemudian command hand, kemudian producer message atau bisa berbentuk monitor, dan yang terakhir adalah lampu atau tolly light. Oke, saya coba bahas satu persatu ya. Yang kedua adalah tadi earpiece. Earpiece itu bisa berbentuk kecil yang biasanya dia berada di kuping ya. Kalau kita ketahui misalnya ini biasanya sering dipakai pada saat produksi talk show ya, karena bisa jadi komunikasi bisa saja melalui FD, tetapi ada kalanya komunikasi itu bisa langsung dihandle oleh kreatif di control room. Nah, sehingga ketika dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan yang sudah disiapkan disiapkan oleh kreatif atau untuk memperjelas pertanyaan tersebut, maka bisa dipandu melalui melalui earpiece ya, earpiece yang dipasang di kuping kecil. Biasanya bentuknya kecil ya, yang ditanamkan di dalam kuping. Kemudian yang kedua adalah cue card ya. Cue card itu bentuknya seperti biasanya kalau dulu itu kertas yang di dalamnya itu ada semacam panduan ya, biasanya dipegang oleh host ya. Panduan untuk host dalam perintah-perintah, bisa jadi itu adalah panduan singkat ya. Tetapi sekarang ini karena eranya sudah berbeda, maka biasanya cue card itu berbentuk bisa dipergunakan tab ya, tab yang di dalamnya sudah bisa berinteraksi gitu ya. Kemudian bentuk lain lagi adalah kamera card ya. Kamera card itu adalah sebuah petunjuk ya.
sebuah petunjuk yang di dalamnya itu berisi perintah-perintah atau type of shoot yang harus dilakukan oleh kameramen gitu ya. Umumnya ini dilakukan untuk sebuah produksi besar yang memerlukan benar-benar ketelitian gitu. Ya, ketelitian atau gini. Ada beberapa program yang itu adalah adaptasi dari luar negeri ya. Dicontohkan kalau saya dulu ada yang namanya Family 100, Take Me Out ya. Itu benar-benar segala blocking, segala pengambilan kamera itu sudah benar-benar mengikuti program sebelumnya yang sudah memang diproduksi di sana gitu. Jadi benar-benar kita harus mengacu kepada di sana gitu ya. Sehingga biasanya itu sudah benar-benar terkonsep. Jadi kamera 1 ngambil apa, ukurannya seberapa, kamera 2 ngambil apa, kamera 3 ngambil apa, dan seterusnya. Itu sudah benar-benar terkonsep. Nah, disitulah maka dibutuhkan yang namanya kamera cut. Ya, jadi kamera cut itu biasanya pegangan untuk kameramen. Ya, untuk memudahkan. Pada saat segmen pertama kita ngambil apa aja. Gitu ya. Misalnya ngambil close up, two shot, nanti akan zoom out dan seterusnya. Gitu. Ini saya pernah lakukan ketika dulu acara launching pertama Indosiar itu kita benar-benar dari kalau kayak lagu itu dari detik pertama sampai detik terakhir itu benar-benar terkonsep ya. Sampai misalnya intro itu apa nih? Intro ternyata hanya 10 detik. Oke, intro berarti saya ngambil harus wide shot ya. Kemudian setelah ini apa? Setelah ini 5 detik lagi ngambil keyboard. Nah, maka biasanya di situ tertulis nanti close up keyboard, ya, close up to zoom out dan sebagainya. Itu secara detail, ya. Tetapi memang selama ini akhir-akhir ini itu sudah jarang digunakan. Ya. Biasanya kita akan melakukan brainstorming antara PD dengan kameramen. Maka di ketika produksi itu biasanya terjadi improvisasi. Gitu. Tetapi alangkah baiknya kameramen mengetahui apa yang harus diambil. Itu adalah tadi kamera cut. Kemudian ada command hand ya. Command hand itu biasanya adalah ini memang dilakukan oleh FD ya. Bagaimana dia memberikan petunjuk-petunjuk kepada talent, kepada kamera, kepada kru di floor untuk berkomunikasi ya. Karena kalau dia menggunakan suara maka akan sangat mengganggu ya. Biasanya dia menggunakan contoh. Berarti dia harus memanjakan, durasinya masih cukup atau ini berarti acara sudah selesai, di cut gitu, atau berapa 30 detik lagi gitu, atau apapun ya. Walaupun sebenarnya memang ada beberapa yang sudah disepakati ya. Kalau kita mengacu kepada beberapa buku itu ada bahasa-bahasa atau command hand signal-signal yang memang sudah disepakati. Tapi tentunya itu harus disosialisasikan sebelum produksi sehingga talent, kru itu mengetahui apa yang sudah disampaikan oleh FD nanti. Nah, kemudian juga ada yang namanya producer message ya atau monitor. Ya, biasanya ini bisa berbentuk perintah yang dilakukan oleh produser ya atau kreatif yang nanti akan dibaca oleh host di bawah gitu ya. Biasanya contoh yang sering adalah ketika misalnya acara quiz misalnya nanti si host itu akan melihat monitor yang ada di bawah floor yang berisi nanti misalnya perintah-perintah ya. Misalnya salah satu yang paling simpel adalah 5 menit lagi gitu, 5 menit lagi, atau misalnya berbentuk pertanyaan gitu ya. Nanti akan lebih memudahkan, atau misalnya timing, misalnya 10 detik lagi, 5 detik lagi dan seterusnya. Ya, itu biasanya terpasang sebuah monitor besar di floor yang akan terbaca jelas oleh host gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang tentunya berhubungan sekali dengan kita kameramen adalah Tolly light ya, Tolly light tadi ya, Tolly light itu letaknya adalah kalau di kamera di sini ya, ini dia akan menyala ya. Kalau di menyala, kemudian nanti kalau di sini ini ya akan menyala merah. Umumnya merah ya, mungkin warna bisa berbeda, tapi umumnya merah yang menandakan bahwa kamera itu sedang on ya.
Jadi kalau di kamera itu nanti ada trolley light di depan, ya, di belakang dan di viewfinder. Gitu ya. Jadi masing-masing tentunya punya fungsi ya, punya fungsi. Kalau untuk kameramen ya biasanya ya di viewfinder di sini di dalam nanti ada lampu yang menyala yang biasa ada tulisan rec, itu menandakan bahwa kamera ini sedang on. Ya, sedang on atau sedang on program. Ya, sehingga apa? Kameramen harus benar-benar steady, sudah tidak boleh lagi goyang, sudah tidak lagi artinya boleh koreksi tapi harus smooth gitu. Nggak boleh kita sembarangan tiba-tiba zoom out ketika lampu itu sedang menyala, ya. Atau di belakang ini untuk kameramen pada saat kita mungkin menggunakan nanti servo atau pada saat kita tidak melihat viewfinder. Ya. Nah yang di depan ini biasanya terkait dengan untuk tadi talent, ya, sama halnya juga dengan yang besar ini. Biasanya ini dipergunakan untuk talent. Jadi sangat penting ya Tolly ini karena sangat membantu jalannya proses produksi. Ya. Bukan berarti tanpa Tolly itu produksi tidak jalan, enggak ya. Tetapi Tolly ini akan sangat membantu kelancaran sebuah proses produksi.